Baik. Oke. Kimia kimia dasar atom. Oke, kita mulai ya. Sekali lagi mohon maaf gitu ya atas keterlambatan gitu ya. Ya ampun. Oke, baik. Hari ini Sabtu ya, 11 Oktober ya, 2025. Dari ini pakai apa? Oh, merah. Ya. 11 Oktober 2025. Bab yang kita akan pelajari mengenai atom, atom lah ya, secara keseluruhan gitu ya, tentang atom ya. Atom secara keseluruhan. Oke, baik, yang akan dikaji di modul 1 ini tentang pengenalan struktur atom, pengenalan struktur atom itu sendiri. Modul keduanya membahas mengenai molekul dan ion, molekul dan ion. Lalu yang ketiga adalah tata nama senyawa kimia ya, tata nama kimia. Oke. Ya, jadi kalau kita tengok dasar mengenai atom itu sendiri sebenarnya, jadi atom itu adalah bagian kecil gitu ya. Ada yang paling kecilnya bukan atom itu sendiri sebenarnya. Di bagian kecil dari atom. Kalau partikel terkecil ada lagi yang paling kecil gitu ya. Bagian kecil yang terbentuk gitu ya, yang terbentuk dari partikel penyusun. Ya. Jadi bagian kecil yang terbentuk dari partikel-partikel penyusunnya itu disebut sebagai atom itu sendiri. Nah, partikel penyusun maksudnya adalah yang kita kenal selama ini secara garis besarnya. Itu partikel penyusunnya dalam bentuk satu ya, inti atom ya. Inti atomnya itu terbagi menjadi dua bagian yang disebut dengan istilahnya proton lalu neutron ya. Proton itu didefinisikan sebagai bukan muatan positif saja ya, tetapi proton itu didefinisikan adalah jumlah muatan positifnya lebih banyak daripada jumlah muatan negatif. Jadi kalau kita lihat belajar tentang listrik statis ya, perpindahan muatan ya, perpindahan partikel atau muatan. Jadi pada dasarnya benda itu bermuatan sama antara positif dan negatif. Ketika mendapatkan perlakuan digosok gitu ya, maka terjadi perpindahan muatan ya, antara muatan positif dengan negatif dari kedua benda tersebut. Ya, disebut istilah proton adalah jumlah muatan positifnya lebih banyak dari negatif. Ya. Hanya bukan proton itu bukan disebut sebagai positif doang, bukan. Tetapi memang jumlah muatan positifnya jauh lebih banyak. Ya. Adapun kalau proton disimbolkan dengan P di 11 ya, nanti kita sebut ini namanya nomor massa, nomor atomnya. Ya. Sedangkan neutron, ya, neutron itu N, ya, artinya adalah jumlah muatan positifnya sama dengan itu disebutnya neutron. Ya. Jadi ini terbagi menjadi dua bagian neutron. Lalu yang keduanya adalah tentang elektron, gitu ya. Elektron yang mengelilingi dari atom. Elektron
menurut nama penemunya, ya, dalam teorinya tentang plum pudding, teori tentang plum pudding gitu ya, plum pudding itu roti kismis gitu ya, plum pudding teori gitu ya, itu yang disebut dengan teori roti kismis gitu, ya, itu katanya adalah temukan atom itu dia gagasan terdiri dari partikel-partikel negatif dalam jumlah yang banyak, ya, yang munculnya lebih banyak. Nah, jadi ketika jumlah kuantum daripada negatif yang dibicarakan, maka itulah yang disebut adalah elektron. Ya. Elektron. Jadi dalam konsep teori J.J. Thomson, ya, dengan menggunakan sinar katode, lalu ditembakkan ke lempeng emas, gitu ya. Ternyata itu menghasilkan bentuk model atomnya Thomson adalah jumlah kuantum negatifnya yang dimunculkan lebih banyak, gitu ya. Tapi ini positifnya di sini ada di sini, ya. Tapi tidak lebih banyak daripada disebut dengan roti kismis, gitu ya. Teori roti kismis itu ya rotinya adalah atomnya, kismisnya adalah elektronnya, gitu ya. Itu kata J.J. Thomson, gitu ya. Berikutnya adalah secara garis besar pada dasar misalnya ya ada percikan atau gelombang cahaya, bukan gelombang cahaya, dia baru nyebutnya ada api atau benda padat ya disusun padat, cair dan gas, gitu ya, dia peletakan. Tapi kalau kita lihat perkembangan itu sampai akhirnya ya ada Jabir Ibnu Hayyan, gitu ya, tokohnya juga mengatakan bahwasannya besi memiliki kadar isotopnya stabil dalam kondisinya adalah 56, gitu ya, 55, 56, 57, gitu ya. Dan yang diambil adalah yang paling stabil pada kondisi 56, gitu ya. Setelah itu dikembangkan lagi, gitu ya, dari untuk apa, gitu ya, dan mungkin juga dikenal, gitu ya. Jadi Dalton bukan orang pertama kali. Dalton mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang ada di ilmuwan sebelumnya, gitu ya. Cuman doktrinnya kita adalah Dalton itu sebagai tokoh pionir, gitu ya. Jadi Dalton katanya Dalton, gitu ya, atom itu merupakan bola pecah, ya. Hanya bentuk bola pecah, ya, bola pecah yang memang kosong, tidak ada material apapun, gitu ya. Jadi peletakan kata bola itu diletakkan oleh yang namanya John Dalton, gitu ya. Nah, itu setelah itu perkembangan berikutnya oleh J.J. Thomson, gitu ya. Oke. Terus yang berikutnya, nah ini sudah masuk di teori modern, gitu ya, itu teori modern. Jadi peletakan yang ketiga adalah oleh Ernest Rutherford, gitu ya. Ini Prakasa ya, oke. Ernest Rutherford ya, oke. Ernest Rutherford. Jadi Ernest Rutherford itu yang meletakkan apa namanya kondisi di mana ini sebagai teori atau modern awalnya, gitu ya. Teori atom modern itu diletakkan oleh Ernest Rutherford secara
gamblang gitu ya, dibantu oleh mahasiswa bimbingan S3-nya gitu ya, Robert Millikan gitu ya. Nah, ini Robert Millikan. Ya. Teorinya adalah teori tetes minyak Millikan gitu ya. Teori tetes minyak Millikan namanya ya. Jadi dalam dasar teori tersebut nanti bisa dibaca papernya gitu ya, teori tetes minyak Millikan. Jadi di setiap diteteskan gitu ya, partikel-partikel tertentu dia muncul, oh ternyata dia mengoreksi gitu ya, benar nggak sih perjawaban Thomson tuh begitu gitu ya, yang tadi adalah sebaran pakai sinar katode, ternyata isinya adalah sebaran muatan negatifnya dalam kondisi yang tetap gitu ya. Jadi kalau nanti kan Ernest Rutherford negatifnya itu nanti mengelilingi, jadi sifatnya dia dinamis elektronnya, tapi diletakkan di Thomson ya, teori Thomson ini, kita elektronnya dia letakkan begitu saja, jadi nggak bergerak sama sekali. Di situ ada butir elektron gitu ya, yang membuat emasnya yang ditembakkan oleh sinar katode itu bolong, gitu ya. Di sinar katode ditembakkan ke lempeng emas ternyata berlubang. Ya katanya itu ada negatifnya, gitu ya. Ini positif, yang ini negatifnya. Nah, Ernest Rutherford itu meletakkan bersama dengan mahasiswa bimbingan Robert Millikan, itu dia menggunakan satu dasar praktikum ya. Nanti teman-teman bisa lihat secara gamblang gitu ya di YouTube gitu ya, bisa. Itu dengan menggunakan yang disebut dengan sinar alfa ya. Sinar alfa. Nah, sinar alfa ini memang ditembakkan di lempengan gas gitu ya. Di lempengan gas. Jadi nanti bisa dilihat nanti ya percobaannya. Jadi dalam satu percobaannya itu sinar alfa ditembakkan di lempengan gas juga mengalami lubang, tapi dalam kondisi yang bisa dikatakan ada partikel yang dia, jadi misalkan ini katakanlah lempeng emas gitu ya, terus sinar alfanya masuk ke situ gitu ya, jadi ada sinar yang memang diteruskan betul ya, tetapi betul gitu ya, dipantulkan, jadi ada yang benar-benar lewat begitu saja, tapi ada yang dipantulkan, jadi berkasnya ini ada berkas sinar di sini nih. Nah, yang diteruskan artinya lempengan emas itu berlubang ketika sinar alfanya ditembak, gitu ya, sinar alfanya ditembak. Nah, makanya dibuat oleh Ernest Rutherford dalam sekian katakan milidetik ya, satuannya milidetik. Milidetik itu berarti 10 pangkat minus 3 ya, minus 3 ya, 10 pangkat minus 3 detik. Dalam satuan milidetik kok ada yang mantul, tapi ada juga yang diteruskan ya. Dia berpikir, oh nanti sepertinya percobaan Dalton modelnya nggak begitu deh kayaknya, gitu ya. Jadi dia meletakkan satu konsep atom oleh Rutherford, bahwa atom itu adalah terdiri dari inti atomnya memang betul muatan positif dan neutronnya, proton dan neutron gitu ya, lalu dikelilingi oleh yang namanya adalah elektron itu sendiri, dikelilingi oleh elektron itu sendiri ya. Jadi dia buat di situ ya, di sini ya, dia dikelilingi gitu ya. Tapi memang kalau kita bicara di model atom Rutherford, cuma kalau di buku itu bentuknya begini. Namun kalau kita tengok pada teksnya, pada teks fisika modern gitu ya, fisika modern itu membahas mengenai atom-atom, ya. Klasik atom, teori klasik dan teori modernnya. Jadi teori klasiknya Dalton, Newton itu dibahas di situ. Terus teori pengembangan modernnya sampai di Werner Heisenberg ya, terus Schrödinger ya, kucing Schrödinger ya, Broglie dan seterusnya. Nah, jadi pengembangan model yang sebenarnya oleh Rutherford gitu ya. Jadi bukan seperti ini ternyata. Modelnya adalah
Iya betul, intinya positif betul. Tapi lintasannya lintasan yang tidak tetap, gitu ya. Nah, bentuknya begini. Ya gini, tuh ya. Jadi, wah, itu terus tuh sampai terus gitu ya. Kakak nggak ini ya, lintasannya gitu. Jadi artinya elektronnya itu ya mengelilingi inti atom, betul, betul. Elektronnya betul mengelilingi inti atom. Tapi lintasannya nggak begini, nggak tetap. Nah, makanya kalau di sini paradigmanya nanti paradigmnya adalah bahwasanya lintasannya tetap ya. Justru ini jadi kelemahan. Jadi kelemahannya dari teorinya Rutherford. Dan seharusnya model atom Rutherford itu sebenarnya begini, bentuknya lintasannya terus menerus ya gitu. Jadi tidak tetap gitu ya. Makanya nanti dikoreksi oleh yang namanya Niels Bohr ya, temannya teman debatnya Albert Einstein gitu ya. Di dalam hal ini lintasannya seperti ini, bentuknya begitu. Yang terjadi adalah nanti ada koreksi suara kakak berikutnya. Jadi lintasan terus menerus gitu ya, sampai kata Niels Bohr, ini sepertinya kalau lintasannya tidak stasioner memungkinkan energi elektronnya itu habis dan kemungkinannya elektronnya akan nah, jadi kalau elektronnya jatuh ke inti atomnya tidak reaktif gitu ya, tidak mengalami satu model reaktif gitu ya. Jadi kalau misalkan natrium nih menurut kategorinya fosfat gitu ya, jadi natrium ketika dicelupin ke air nggak akan sifatnya reaktif, tetapi kan jadi dibetulkan oleh Niels Bohr, tapi diletakkan oleh Rutherford teorinya benar, diletakkannya begini betul, lanjutin oleh yang namanya berikutnya adalah Niels Bohr. Niels temannya Einstein ya. Oke, Niels Bohr itu dia melihat ternyata ada kelemahan, ada kekurangan pada teorinya teori atomnya Rutherford. Ya. Apa tuh teori kelemahannya? Kelemahannya itu dilihat bahwasannya dengan lintasan yang tidak tetap ya, dengan lintasan yang tidak tetap ya, tidak tetap itu berarti tidak stasioner ya. Yang tidak stasioner ya itu memungkinkan gitu ya energi dalam kurung ya kinetik ya itu akan habis ya, energi elektronnya itu akan jadi yang terjadi malah jatuh elektronnya gitu ya, jadi tidak bereaksi gitu apa-apa. Jadi maka dibuatkan oleh atomnya Rutherford. Ini kakak ya jadi sebagai koreksi nanti jadi paradigma kali ya teman-teman gitu ya. Jadi gambar model atom Rutherford tidak begini. Justru yang begini itu adalah model atomnya Niels Bohr dengan lintasan yang tetap. Nanti kita lihat ya. Sampai tambahannya nanti ada kulit-kulitnya gitu ya, tambahannya itu. Jadi ini adalah model atomnya dari Rutherford ya, tulisannya begitu ya. Nah, begitu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk seputar ini aja ya, ini dulu konteksnya. Jangan yang ke yang lain-lain dulu, ini dulu aja. Kalau ada yang mau bertanya, nanya dulu. Ini bagiannya. Silakan. Ada pertanyaan? Boleh? Kita dia masak. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya kita lanjut lagi ya. Berarti. Jadi kalau kita lihat bahwa teori Niels Bohr ya, nah, dia bentuk nih. Dia bentuk model atomnya Bohr gitu ya, model atomnya Bohr. Nah,
Dia katakan ya bahwa atom terdiri dari inti atom, betul ya, yang dikelilingi ya oleh elektron, betul ya, betul. Ini teori Rutherford. Tadi kakak bilang peletakan dasar modern, teori atom modern di Rutherford ya, gitu. Elektron dikelilingi oleh elektron dengan ada tambahannya, dengan lintasan tertentu yang sifatnya adalah stasioner. Stasioner itu statis, tetap, ya, gitu. Jadi si elektronnya itu mengelilingi inti dengan lintasan-lintasan yang sifatnya adalah tetap, gitu ya. Nah, buatkan memang betul ini intinya betul ya. Terus ini begini, betul, hampir sama kan, betul kan, dengan teori atom Rutherford. Tapi kalau secara paradigma model atom Rutherford seperti ini nih, nah ini kurang tepat kalau yang ini, ya, yang ini kurang tepat. Karena ini bisa saja diletakkan oleh Niels Bohr. Justru yang begini, awalnya Niels Bohr. Sebab tambahannya itu adalah dalam bentuk lintasan-lintasan elektron. Nah, dibikin lagi tuh. Oke, ini agak-agak spiral gitu ya. Pokoknya gitu ya. Nah, ini agak kurang bagus ya. Oke, jadi ini inti atomnya gitu ya. Nah, ini begini. Nah, gitu ya. Dari wah, lebih besar gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau kakak zoom ya, kalau kakak zoom, ini bentuknya begini. Ini inti atom, ini bentuknya begini. Nah, ini agak lebih ini ya. Ya. Ini aja setengah lingkarannya aja. Ya. Ini disebut namanya kulit. Ya, ini namanya disebut sebagai kulit elektron. 4 elektron itu melintas. Ya. Jadi kalau elektron itu melintas, menurut Bohr itu di kulit. Jadi kulit itu ibaratnya orbit, ya, planet mengorbit, lintasannya itu bentuk orbit untuk mengelilingi matahari, yaitu seperti itu modelingnya. Ya. Jadi ini kakak sebut kulit ke-1 ya. Jadi M-nya itu disebut sebagai kulit. Ya. Kulit kedua, kulit ketiga, sampai di kulit ke, makanya kita kenal tabel periodik ya. Itu periodenya hitungnya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, sampai 7 tabel periodik. Kita coba cek ya teman-teman ya. Tadi mungkin Mas Adi sudah mengulas tentang tabel periodik ya, gitu kan. Jadi semua ada 7 betul ya. Itu karena memang letaknya dari diletakkan dasarnya dari teori Niels Bohr tadi, kulit. Nah, biasanya dikenal kulit pertama sebagai kulit K istilahnya gitu ya. N sama dengan 2 L gitu ya. Gitu. Kulit K L, terus N sama dengan 3 kulit M ya, dan seterusnya gitu ya. Ada pertanyaan kan, Kak, apakah elektron yang dekat dengan inti itu energinya lebih besar atau lebih kecil gitu ya? Oke. Ya, gitu ya. Sempat kemarin kita sudah ini kan, ya. Iya betul ya. Nah, jadi kalau kita lihat gitu, teori Bohr itu sendiri, betul ya. Jadi kalau kita kaji teori Bohr, jadi pada dasarnya adalah kita lihat bahwa energi, betul ya. Jadi pada dasarnya yang terjadi adalah kalau elektron, ya. Jadi elektron itu tadi di sini ya, tempat elektronnya. Ya, ini ya, Mama. Ini elektronnya, betul ya. Atau di sini boleh ya. Kak, pertanyaannya elektron bisa nggak sih pindah dari kulit satu ke kulit yang lain? Bisa. Nah, bisa. Disebutnya namanya adalah loncatan elektron atau sebenarnya elektron ya. Jadi kalau seandainya ingin mencapai kondisi yang
ya. Elektron itu bisa saja mengalami eksitasi elektron. Jadi artinya adalah kalau misalnya, tapi judulnya deh sebelum bahas energi ya. Oke, baik, nanti kita bahas. Sebenarnya berapa banyak di masing-masing kulit ini elektronnya, ini kan ada kulit 1, kulit 2, 3 sampai 7 gitu ya. Kan bertanya-tanya, elektronnya cuma 1 ya Kak? Gitu ya. Ada banyak gitu ya. Kan nggak mungkin cuma 1. Gitu. Ternyata kalau kita sebenarnya ada berapa banyak sih sebenarnya elektron itu? Banyak ya, atau maksimum itu elektron di kulit N. Maksimum elektron di kulit N itu persamaannya adalah 2 kali N pangkat 2. Jadi ya, tadi kakak sebut sebagai kulit ya, kulitnya. Jadi kalau kita misalkan ini persamaannya 2N pangkat 2 gitu ya. Jadi kalau kita punya di kulit pertama ya, ini adalah N-nya sama dengan 1 gitu ya. Maka jumlah maksimum elektronnya adalah 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2 elektron. Ya. Jadi 2 elektron maksimum ya, maksimum ada di kulit pertama. Gitu ya. Nah, hal yang sama kulit kedua, N sama dengan 2 kali 2 8 elektron itu maksimum ya. Jadi artinya lintasan elektron ini tidak boleh lebih elektronnya ya. Tetapi kalau kurang nggak apa-apa ya. Itu maksimum namanya. Jadi kulit kedua itu maksimum diisi oleh 8 elektron ya teman-teman ya. Nah, di kulit 8-nya, kulit keduanya 8 gitu ya. Ya, bukan yang gambar begitu kan? Dan seterusnya ya. Kakak nggak akan sebut lagi ya. Seterusnya banyak ya. Berhitung sendiri oleh teman-teman ya. Nah, jadi itu seperti itu ya persamaannya untuk menghitungnya, betul ya. Nah, terus yang paling apa namanya, yang paling substansi gitu ya, bahwa sebenarnya kalau apa namanya, kalau seandainya gitu ya, yang lebih tinggi itu kira-kira energinya makin besar atau makin kecil ya, gitu ya. Jadi dasar teorinya Niels Bohr gitu ya sebenarnya adalah dasar teori mengalami eksitasi elektronnya gitu ya. Jadi bisa aja pindah gitu ya. Jadi yang pertama, poin pertama adalah ketika elektronnya ya, elektron itu melompat eksitasi ya ke kulit tertinggi gitu ya, ke kulit yang besar maksudnya, ke kulit yang besar gitu ya. Maka itu terjadi ya, maka terjadi penyerapan energi ya, maka terjadi penyerapan energi oleh elektronnya ya, oleh elektron. Dan sebaliknya gitu ya, dan sebaliknya kalau dari kulit tertinggi ke kulit yang rendah gitu ya, kulit yang rendahnya, maka nilai energinya dia lepas gitu ya. Jadi gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Ya. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Ada pertanyaan? Ya, boleh. Berarti kulit itu semakin besar itu isinya itu semakin besar. Atomnya makin besar. Betul. Ya, atomnya makin besar kan. Ya, contohnya itu kan ada 2 gitu kan. Berarti 2 dikali kalau itu intinya nih 4 kan, berarti nilainya itu 4 dikali 2 gitu. Nah, itu makin besar juga ya. Jadi kalau dia loncat ya, tadi kayak gini tadi, maaf.
misalkan dia loncat gini, jadi ini di atom yang positif ya, gitu. Jadi misalkan ya, elektronnya ada di sini nih, di kulit kedua misalkan. Dia mau loncat ke kulit ketiga misalkan ya, tiga. Nah, pada proses ya meloncat ke energi yang lebih besar, ke kulit yang lebih besar, itu ternyata elektronnya menyerap energi, terjadi penyerapan energi. Nah, gitu. Jadi, tapi sebaliknya, kalau dari kulit yang besar ke kulit yang kecil justru terjadi pelepasan energi, ya konteksnya begitu. Ya. Nah sekarang kalau ditanya gitu ya, mana sih yang lebih besar energinya kan? Jadi untuk menghitung berapa besar energi dalam teorinya Bohr gitu ya, itu persamaannya adalah En itu maksudnya energi pada kulit N ya, itu sama dengan min 13,6 ya, itu satuannya elektron volt ya, dibagi dengan N dikuadratkan ya. Itu teman-teman ya. Nah ini nilainya negatif ya, nilai negatif minus ya 13,6 dibagi dengan min N kuadratnya gitu ya. Nah kalau kita amati bahwa memang kalau kita lihat ya dalam menghitung besaran energi tersebut gitu ya, ya bisa saja itu memang persamaannya sih memang untuk atom kajian atom hidrogen gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau utuh semua atom gitu, menghitungnya kita pengen tuh atom yang semua gitu ya. Itu bagaimana Kak untuk ininya? Nah, jadi bisa saja hanya adalah dengan menggunakan En sama dengan min ya kali K gitu ya, dikalikan dengan Z kuadrat dibagi dengan N dikuadratkan gitu ya. Apa itu Z? Z itu disebut sebagai nomor atom ya, atomnya. Nomor atom itu kalau kita punya atom X gitu ya, ini A-nya, ini Z-nya. Jadi Z itu adalah nomor atomnya. Ya, itu kita sebut sebagai nomor massa di dalam tabel periodik. Ternyata besarnya nomor massa lebih tinggi atomnya. Nah, jadi kalau misalkan atomnya kalau semakin ke bawah gitu ya, ini kan Z-nya besar banget gitu ya, semakin besar. Jadi nomor atomnya besar. Nah, atau kalau makin ke kanan gitu ya, nomor atomnya juga semakin besar gitu ya, semakin besar nomor atomnya. Nah, maka ketika konteksnya adalah di sini n kuadrat gitu ya, n kuadrat itu kulitnya gitu ya. Kalau makin besar kulitnya, maka energi dalam kulit tersebut itu akan semakin kecil energinya, n-nya gitu ya, nilai n-nya lebih kecil banget. Gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau untuk ya apa namanya n-nya yang makin kecil, maka nilai energinya akan semakin besar. Gitu ya. Atau kalau ditengok berdasarkan nilai energinya, nilai energinya atau EN-nya, betul. Apa namanya? Kita bahas gitu ya. Coba dong dari gaya Coulomb gitu ya. F sama dengan 1/2 per R kuadrat gitu ya. Nah, kalau itu bisa nggak kan letakkan itu? Untuk gaya Coulomb itu kan F itu adalah berbanding terbalik terhadap kuadrat jari-jarinya. Ya, jari-jari itu apa sih? Jari-jari itu artinya adalah jarak dari inti. Jadi inti sampai ke elektron terluarnya itu disebut sebagai jari-jari. Nah, kalau makin besar jari-jarinya, tentu nilai gaya elektrostatiknya gitu ya. Nah, itu yang terjadi adalah akan semakin kecil gitu ya kalau R-nya semakin besar, F-nya semakin kecil gitu ya. Akibatnya kalau F-nya gaya elektrostatiknya semakin kecil, maka besaran energinya juga akan semakin lebih kecil juga tentunya. Seperti itu. Itu konteks kalau ditinjau pakai
tinjauan gaya elektrostatik gitu ya, dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Oke, lagi silakan. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang belum jelas? Apa tanya aja ya, silakan. Tentang teorinya elektron ya, elektron. Terus silakan. Ada pertanyaan lagi? Nanti kalau diminta untuk menghitung jari-jarinya, berapa panjang jari-jarinya? Wah, nanti kakak mau dicoba. Oke, keliling lingkaran ya, tentu ya nanti kita. Kalau misalnya kita mau apa namanya, mau dicoba kita bisa untuk menentukan berapa sih kak sebenarnya jari-jari di masing-masing unitnya gitu ya terhadap inti atom gitu ya. Ya bisa juga ya, kalau mau diuji. Jadi persamaannya untuk menghitung jari-jari atom gitu ya, ada hitungannya. R atom itu ada hitungannya, jari-jari atom. Jadi jari-jari atom ya sekali lagi kakak ulangi bahwasannya jari-jari atom itu adalah jarak inti atom sampai ke elektron kulit terluarnya. Ya, ini disebut sebagai jari-jari ya namanya. Nah, jari-jari atom itu punya persamaan teman-teman ya. Itu persamaannya adalah H kuadrat ya. H kuadrat itu ketetapan ya, ketetapan ya. Nanti kakak kasih nilainya dibagi dengan keliling ya, keliling dari lingkaran, keliling dari bukan keliling apa sih, karena atom itu bola tadi sebutan ya, luas permukaannya. Jadi pakainya 4 pi gitu ya, pakai 4 pi dikali dengan massa, dikali dengan K, dikali dengan elektronnya ya. Dikuadratkan ya, baru setelah itu dikali dengan nilai n kuadratkannya gitu ya. Nah, memang sepakat jari-jari atom ya, sepakat kita ya bahwasannya kalau jari-jari kalau kulitnya makin besar, maka jari-jari atomnya juga semakin besar ya, benar ya? Kita sepakat ya dengan persamaan ini. Jadi nilai n kuadrat itu berbanding lurus terhadap jari-jari atomnya, betul ya. Makin besar kulitnya elektron itu, kalau makin besar ukurannya, ya jari-jarinya juga makin besar, betul ya. Gitu. Jadi persamaan ini. Nah, tadi tetapan Planck kalau nggak salah itu misalnya nanti bisa dicek ya, 6,6 kali 10 pangkat min 34 ya, joule per second ya, per second. Nah, untuk menghitung tetapan Planck itu pakainya P sama dengan V, lalu ada H-nya dicoret, iya betul, joule second. M-nya adalah massa ya tentu ya, massa atomnya ya. Biasanya besarnya adalah 7 kali 10 pangkat min 31 ya, min 31 kg. Ini sampai sini nggak sih kak gitu kan? Jadi nggak sampai sini sih sebenarnya. Cuman kalau ada yang mau bertanya gitu ya, apakah benar kulit itu berbanding lurus dengan jari-jari atomnya? Jadi jawabannya benar, ya, sama aja. Jadi nilai kulit ya, kulit yang semakin besar, tentu jari-jari atomnya makin besar. Kalau jari-jari atomnya besar, berarti ukuran atomnya gimana? Besar juga nggak? Besar juga, betul ya. Oke, udah sampai sini ya. Oke, ini ada ini, tapi nggak apa-apa. Ini meletakkan teori atom Diels-Coulomb ya. Bagaimana persamaannya. Nah, sekali lagi, nah, jadi ini biasanya sih kalau untuk yang ini ya, untuk PN ini biasanya untuk atom hidrogen. Karena kita mungkin nanti teman-teman bisa cari juga gitu ya papernya. Jadi kalau mengkaji tentang prinsip superposisi, terus prinsip tidak pastian Heisenberg atau ruang Schrödinger ya, dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, itu biasanya kajiannya pada atom hidrogen doang. Kalau kajiannya atom hidrogen, Schrödinger-nya aja udah rumit sekali. Jadi kalau melihat ya pakai fungsi gelombang dan seterusnya. Karena nanti setelah teori Bohr ada teori atom modern digagas oleh tiga tadi ya, salah satunya Schrödinger ya. Oke, bebaskan dari teori Bohr. Ada pertanyaan dulu di sini, silakan. Ada?
Silahkan. Dia biasa dipakai umumnya ini ya. Dia dipakai umumnya. Nah, dipakai. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup ya? Cukup ya? Ada yang mau nanya Kak? Nggak ada. Kalau elektron berapa sih besarnya? 1,6 ya kalau nggak salah ya. 1,6 kali 10 pangkat min berapa ya? 19 kalau nggak salah ya. Karena kalau kita ingat tentang elektrostatik itu kan ada perotan elektron ya. Ya, elektron itu 1,6 kali 10 ya. Pi-nya pakai 3,14 ya. Nilai konstantanya bisa pakai apa namanya? Bisa kita pakai konstanta ya. Berapa nilainya tuh? 9 kali 10 pangkat 9 ya pakainya. Karena pakai konstanta yang dipakai oleh Coulomb ya. Nilai K-nya di situ adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kilometer. Oke, kita lepas teori dual. Ada pertanyaan dulu sampai ya boleh. Ada pertanyaan dulu boleh sampai sini? Ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Ada nggak? Nggak ada? Oke, baik. Kalau nggak ada, kakak masuk di persamaan berikutnya. Ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan energi, ya sekali lagi, karena kenapa ya? Jadi ya memang di kulit dasar lebih besar ya nilai ininya ya, karena memang tadi dibuktikan berdasarkan itu tadi persamaannya atau tambahannya bisa boleh pakai E1 dikurangi E2 gitu ya, boleh sama dengan H dikali F ya, gitu ya. H-nya itu pakai tetapan Planck ya, 6,62, F-nya di sini adalah frekuensi gitu ya. Jadi persamaan ini juga mendukung gitu ya. Persamaan ini cukup mendukung untuk menentukan bahwasannya energi pada kulit pertama yang paling dalam ya, energinya lebih besar daripada di kulit terakhir gitu ya. Makanya pakainya apa? Ledakan natrium sama ledakan atom hidrogen lebih gede mana berarti? Padahal kalau dari tinjauan natrium ukurannya lebih gede kan? Ya nggak sih? Benar ya? Natrium itu ada di periode ketiga, ya periode ketiga golongan pertama kan. Sedangkan hidrogen ada di kulit pertama, golongan pertama juga. Ini lebih besar hidrogen ternyata daripada natrium, iya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi energinya lebih besar. Tingkat kulit yang pertama, ya, yang paling dekat dengan inti. Oke. Kita lepaskan teori Bohr. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ya. Lanjut di teori atom modern. Jadi ada maaf, di teori atom modern, teori atom modern di pos apa namanya, pos modern ya, pos modern ya. Jadi konsep setelah konsep modern Rutherford melengkapi gitu ya. Teori atom modern atau disebut namanya adalah teori fisika kuantum ya. Teori kuantum ya, fisika kuantum atau kimia kuantum ya. Memang lebih banyak sih dikajinya di fisika kuantum gitu ya, teori atom modern ini. Jadi teori atom modern itu tadi sekali lagi tokoh-tokohnya adalah Broglie gitu ya, Broglie, ya. Terus Erwin Schrödinger gitu ya, Schrödinger gitu ya, terus lagi adalah Werner ya, Werner Heisenberg ya, Heisenberg ya.
Nah, tiga tokoh ini betul ya, itu Mas Heri juga bilang tuh ya. Jadi ada peluangnya, iya betul ya. Jadi tiga tokoh ini dari atau modern itu membahasnya tentang prinsip prinsip dasar ketidakpastian ya. Prinsip dasar ketidakpastian. Makanya Einstein marah tuh ya, gitu kan. Masa fisika nggak pasti ilmunya? Tokoh tiga ini gitu kan, karena teorinya kuat banget gitu. Teori Schrödinger Heisenberg itu sampai sekarang teorinya kuat banget. Masa fisika dalam dunia aktualisasi ya, masa benda bergerak itu nggak pasti gerakannya gitu. Jadi tiga tokoh ini begitu ngomongnya. Makanya kalimat yang paling populis gitu ya diucapkan oleh Einstein itu adalah Tuhan tidak sedang bermain dadu gitu ya. Jadi Tuhan itu tidak sedang bermain dadu. Jadi kalau seandainya Tuhan bermain dadu, ini adalah kocokan peluang. Jadi manusia ini mau mati atau hidup ya dikocok dulu gitu. Gambling gitu ya. Jadi peluangnya kalau dalam ilmu peluang dasar gitu ya, kalau satu dadunya ya 1/6 peluangnya kan gitu nilai peluangnya. Jadi hanya ucapan Einstein tentang Tuhan tidak sedang bermain dadu. Ya, artinya adalah fisika itu ya pasti. Gitu. Satu kejadian yang ada di alam semesta ini pasti terjadi gitu ya. Seandainya Einstein mengucapkan kalimat Tuhan lagi bermain dadu, itu bahwasannya alam semesta itu nggak pasti. Nah, ini di konferensi Dewa gitu ya, di ini debat ya, jadi makanya pertengkarannya makin banyak gitu orang-orang yang ini ya yang bertengkar gitu ya. Ya, dekat dengan 4 tokoh ya, Erwin Schrödinger, Heisenberg, Broglie dan Niels Bohr. Gitu ya. Oke, apa sih yang diucapkan oleh ketidakpastian itu? Nah, jadi kalau kita kaji tadi Bohr hanya mengkaji tentang kulit. Jadi kajiannya tentang Bohr itu hanya mengkaji tentang kulit elektron. Kulit N gitu ya. Tetapi di postmodern, teori atom modernnya gitu ya, atau teori kuantum ya, lebih kenal gitu ya. Teori kuantum itu memang mempelajarinya tentang ibaratnya buah gitu ya. Itu ada kulit dalamnya. Kalau istilahnya dalam biologi ada lapisan terluar ektodrem dan ada lapisan dalamnya endodrem gitu ya. Ada mesodremnya gitu ya. Jadi dari kuantum sampai dia dikilinkan, diserabutkan. Kulit lagi yang dikenal dengan istilah teori subkulit ya. Ada subkulitnya. Yang kita kenal nanti ada S, T, D dan F gitu ya. Nah, jadi teori kuantum membahas tentang subkulit. Jadi pada dasarnya subkulit ini memang nanti dibahas dengan empat teori bilangan kuantum. Empat teori bilangan kuantum. Yang pertama itu adalah tentang teori bilangan kuantumnya adalah yang pertama adalah bilangan teori bilangan kuantum utama ya, bilangan kuantum utama ya, yang simbolnya N. Lalu yang kedua adalah bilangan kuantum azimut gitu ya, yang simbolnya ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau simbolnya adalah M kecil ya. Lalu yang keempat adalah bilangan kuantum spin ya, bilangan kuantum spin atau S gitu ya. Nah, ini teori bilangan kuantum yang tidak ditemui di teori-teori sebelumnya gitu ya. Nah,
bahas tentang apa sih teori kuantum itu? Nah, ini kita lihat. Jadi teori kuantum utama, bilangan kuantum utama memang meletakkan teorinya Bohr. Ya, teorinya Bohr dia bahas tentang kulitnya, kulit elektron. Ya, ini dibahas tentang kulit elektron, gejalanya dan seterusnya dibahas. Ya. Nah, sampai di teori azimut, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut adalah fokus pada subkulitnya, teman-teman ya. Fokus pada subkulitnya. Jadi subkulitnya itu nanti punya persamaan di dalam azimut ya. Persamaannya adalah L sama dengan N dikurang 1 ya. Nah, itu. Ini juga pernah bahas ini ya. L sama dengan N dikurang 1 ya. Nah, bilangan kuantum magnetik, nah ini kemarin yang dibahas di grup ya. Oh, enggak elektronnya enggak atas bawah gitu ya. Oh, enggak atas bawah, kenapa enggak itu gitu ya. Oke. Jadi bilangan kuantum magnetik itu adalah didasarkan pada letak elektron di orbital ya. Elektron di orbitalnya gitu ya. Gitu ya. Terus yang spin, teman-teman, yang spin, nah, ini adalah arah elektron ya. Arah elektron terakhir nantinya di mana ya. Arah elektron terakhir. Jadi kalau arah elektron terakhirnya menguji ke atas, berarti nilainya plus setengah gitu ya. Kalau ke bawah berarti min setengah gitu ya. Nah, ini prinsipnya sama sebenarnya. Kalau kenapa sih plus setengah min setengah? Ya itu karena prinsip tadi gitu ya. Kalau kita belajar tentang peluang, satu mata logam gitu ya, koin atau satu koin uang logam ya, itu kan prinsipnya juga 1/2 antara angka dan gambar gitu ya, angka gambar gitu ya, angka atau gambar ya, jadi dipilih tuh. Jadi teori tentang kuantum ini tentang teori peluang ya, ketidakpastian itu kan bicara tentang peluang ya, kuantum ini. Nah, kakak letakkan di sini. Jadi sekali lagi kalau kita fokus pada bilangan kuantum utama ya, bilangan kuantum utama sekali lagi ya, itu dia bicara tentang kulitnya. N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah bilangan kuantum azimut ya, nah, dia akan kita bahas ya. L ya, tapi kakak sebut bahwasannya L itu punya persamaan, yaitu N dikurang 1 ya. Betul ya. Jadi L itu adalah N dikurang 1, betul. Maksudnya adalah kalau ada lapisan ya, istilahnya lapisan ya. Kulit S itu N-nya sama dengan 1 ya. Di lapisan pertama, makanya urutannya S, P, D ya. S itu lapisan kulit pertama ya, maka L-nya sama dengan 0 ya. Nah, 1 dikurang 1 kulit P itu N-nya sama dengan 2 ya kan? Betul ya? N sama dengan 2 ya. Oke. L-nya berarti sama dengan L sama dengan betul. L-nya sama dengan, kalau P L-nya sama dengan 1. 3 dikurang 1, 3 dikurang 1. Oke ya. D N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan sama dengan 2 ya. Ya. F-nya N-nya sama dengan 4, berarti L-nya sama dengan 3 ya. Yaitu tentang subkulit gitu ya. Nah, baru masuk yang bagian ketiganya, itu adalah tentang bilangan kuantum magnetik ya. Simbolnya adalah M kecil, teman-teman ya. Jadi bilangan kuantum magnetik itu yang nantinya kita pengen tahu orbitalnya berapa. Jadi kalau kita punya bilangan kuantum magnetik pada S gitu ya, subkulit S itu L-nya kan sama dengan 0 ya. Kalau L-nya sama dengan 0, maka dimungkinkan kemungkinannya ya cuma 0 ya kan, tidak ada angkanya. Sebarannya cuma 0 aja. Tapi kalau sebarannya cuma 0,
maka kotaknya cuma satu. Ya, kotaknya cuma satu. Nah, kalau split P, itu L-nya sama dengan 1. Nah, 1 itu berarti punya kemungkinan, ya, L sama dengan 1 itu punya kemungkinan. Bisa min 1, ya, bisa 0, bisa juga plus 1. Ya. Makanya kotaknya ada di 3, ya, 1, 2, 3. Ya. Terus kalau apa namanya? Kalau split D itu L sama dengan 2. Maka itu adalah minimumnya min 2, ya kan? Maksimumnya plus 2. Jadi ya, karena di sini min 1, 0 plus 1. Ya, ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Itu maksudnya. Ya. Teman-teman, di mana prinsip peluangnya? Di mana prinsip ketidakpastiannya? Nah, di sini. Jadi prinsip ketidakpastiannya itu adalah dia bisa letakkan bagian atas atau bisa juga letakkan bagian bawah. Artinya memang dalam satu orbital, ya, ingat ya, maksudnya jadi Hund ya yang menyebutkan ya, namanya kaidah Hund ya. Jadi Hund itu membuat satu kaidah bahwasanya satu ruang elektron ya, itu disebutnya orbital ya namanya. Satu ruang elektron atau disebut dengan orbital itu diisi maksimalnya adalah 2 elektron. Nah, satu kotak ini isinya 2. Makanya split S maksimalnya adalah 2. Nah, ini juga sama P. Kalau ada 3, satu kotak isinya 2. Kalau ada 3 berarti berapa maksimalnya? 6. Ya, maka P-nya isinya 6. Betul ya. D juga begitu sama ya. Ada 5 kali 2 kemungkinannya jadi ada 10 ya. Ya. Jadi Hund yang merancang gitu ya, kaidah Hund. Jadi menentukan prinsip jumlah elektron yang ada di ruang. Ya, ruangnya disebut namanya orbital. Ya. Oke. Dia mau nanya, apa ada yang mau boleh? Oh, ada pertanyaan nggak sih? Cukup membingungkan. Oh, pusing. Oh, oke. Nah, ya makanya itu. Ya kelas kakak tuh harus dari awal sih sebenarnya ya. Nggak bisa tuh di tengah-tengah ngikutnya tuh. Nanti kalau ikut tengah-tengah, biasanya pasti begitu efeknya. Nanti bisa baca ya, bisa baca di bacaan ya di bawah, di sebelumnya gitu ya. Ada baru 7 slide ya pembahasan ini. Maka sengaja agak besar-besar tulisannya ya. Nah, jadi Hund dalam kaidah Hund namanya itu satu ruang elektron itu isinya atau orbital ya disebutnya di buku 14 atau ya atau orbital itu maksimal isinya 2 elektron. Jadi kalau ada 1 berarti 2 berarti ada 2. Kalau ada 3 minimal berarti ada 5 berarti isinya 10 dan seterusnya. Ya. Berikutnya adalah spin ya. Gitu, ya. Nah, jadi Kak, bagaimana cara ngisi elektron? Nah, nanti kita spin dulu deh di sini. Yang keempat, ya. Yang keempat adalah bilangan kuantum, ya, bilangan kuantum spin atau S, gitu ya. Jadi bilangan kuantum spin itu menentukan arah elektron yang terakhir, ya. Arah elektron yang terakhir, ya. Yang terakhir. Jadi kalau arah elektronnya itu mengacu ke atas, itu berarti harga spinnya bernilai plus setengah, ya. Jadi kayak seperti peluang aja gitu ya, ada plus setengah, ada minus setengah, gitu. Yang pasti tidak satu hasilnya. Karena memang ini prinsipnya ketidakpastian kan. Di bawah berarti spinnya bernilai min 1/2. Ya. Jadi kalau apakah plus setengah atau minus setengah, ya. Itu
gitu ya, dilihat arah elektronnya. Jadi kakak fokus bahwa sekali lagi kalau kita bicara tentang bilangan kuantum, jadi fokusnya di sini. N, L, M, dan S. N-nya kulit elektron, L-nya pada subkulitnya, ya subkulitnya, N dikurang 1, ya. M-nya magnetik, itu letak elektronnya, ya. Letak elektron di orbital, sekali lagi orbitalnya seperti ini, teman-teman. Jadi, ya. Lalu spin-nya adalah fokus pada arah elektron, ya. Fokus pada arah elektron. Jadi fokuskan seperti itu. Oke. Nah, terus bagaimana untuk pengisian elektron di orbital? Jadi pengisian elektron di orbital itu mengacu pada yang disebut kaidah Hund, gitu ya. Ada kaidah Hund. Jadi Hund mengatur itu, ya. Jadi kalau seandainya, gitu ya, kalau seandainya kita punya P-nya adalah 4, gitu ya. P itu adalah kotaknya 3 ya, kotak pada subkulit P ya. Pada subkulit P itu kotaknya ada 3 ya, 1, 2, 3 ya. Lalu diisi oleh 4 elektron ya. Maka pengisiannya tidak 1, 2, 3, 4. Ya, tidak seperti itu. Jadi ini salah gitu ya. Kenapa tidak seperti ini? Tanda tanya. Karena kalau di dalam prinsip ketidakpastian dalam konsep ruang, maka bagian yang punya ruang itu harus diisi dulu. Jadi dalam konsep ruang yang ada itu harus diisi. Kayak misalkan menempatkan 4 bola merah, 6 bola putih. Diisi bola oh ini bola merah, ini bola putihnya, ini bola merah putih, putih. Jadi kolomnya harus diisi. Betul, ya. Maka yang betul adalah menurut kaidah Hund adalah pengisian elektron, ya, pengisian elektron itu dimulai dan diisi sampai kotaknya adalah intinya gitu ya di kaidahnya, sampai kotak semua terisi ya, sampai kotak semuanya terisi. Baru nanti kalau misalkan ada kelebihannya itu diulang lagi di kotak yang di awal ya. Jadi contoh NP4, contoh ini salahnya gitu ya. Yang benarnya gimana gitu ya. Yang benarnya adalah kotaknya 3 dulu, 1, 2, 3. Ada 4 elektron ya teman-teman. Kalau 4 elektron berarti isi dulu ya. Ini dari plus dulu ya. Atas isi 2, 3 ya. Semuanya dulu sampai kotaknya penuh ya. Baru kalau masih ada sisa kan ini ada 4 ya. Maka dia ulang lagi dari kotak awal tapi dengan kondisi yang sebaliknya arahnya 4. Ya. Tadi di sini tandanya adalah minus 1, 0 sampai plus 1 gitu ya. Nah, itu caranya. Pengisian elektron dimulai oleh kaidah Hund, dirapikan oleh Hund ya. Jadi menurut Hund matematikawan ya, dia mengikuti prinsip 3 ilmuwan besar itu. Dan dia juga belajar tentang probabilitas gitu ya ilmunya. Jadi pengisian yang dimaksud adalah dia dimulai dari setengah penuh dulu ya, istilahnya gitu ya. Dimulai diisi dari setengah penuh dulu, maksudnya kotaknya semua terisi dulu. Kalau ada kelebihan maka balik lagi ke kotak awalnya ya. Paham sampai sini? Isi dulu kotaknya yang semua itu, oke, ke atas semuanya. Baru nanti kalau ada kelebihan elektron yang ulang lagi di kotak yang awalnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Boleh. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Boleh. Ada yang mau tanya? Boleh. Silakan.
bawatiknya yang istirahat ya. Mana nih bawatiknya? Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Boleh, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, boleh? Nggak ada? Ya, Mas. Ya. Ya. Itu tadi kan subkulitnya SPDF ya. Nah, yang F-nya belum dibahas nih. Oh, F-nya nanti tinggal ngikutin aja, maksudnya gitu. Kalau F-nya, F itu LS sama dengan 3, berarti 3 dimulainya sampai batas maksimum. Oh. Gitu. Makanya kakak nggak tulis itu sampai ini banyak gitu ya. Dan bagi lagi. Jadi kakak nggak semua tulis. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Ya, pertanyaan. Oke, ada atau Mas Han, dia namanya siapa tuh namanya? Saya nggak apa-apa. Yang namanya tadi namanya siapa? Oh, oke. Tanya aja, ya. Jadi kakak juga ya minimal tahulah nama gitu ya maksudnya ya, walaupun orang wajahnya nggak tahu siapa yang mana gitu ya, minimal nama. Jadi biar hafal gitu. Oh ini suaranya ini gitu ya. Frekuensi gelombang ini namanya ini gitu ya. Frekuensi gelombang ini namanya ini gitu ya. Betul sih. Gaib secara gaib ya Mas ya. Secara gaib ya. Iya, maksudnya secara gaib. Tapi kan kalau minimal nama aja. Nama tahu nggak bisa bayangin. Oh ya banyak namanya ini. Karena frekuensinya minimal ada frekuensinya aja. Walaupun suara itu tidak memfungsikan atau mengimajinasikan bahwa suara wajahnya seperti gitu kan. Kita nggak terlalu canggih gitu ya, otak kita ya batas aja, visualisasi orangnya lihat baru kenal nama, orangnya bisa tahu lihat gitu ya. Tapi kalau tahu wajahnya juga nggak tahu yang mana, cuma hanya dengar suara, ya kita juga nggak bisa menggambarkan wajah orang itu gimana ya. Karena elektronnya nggak cukup sampai di situ. Mungkin partikel Tuhan mungkin yang bisa tahu. Itu bisa. Tapi makanya visualisasi nggak kelihatan kan, ini kan jimit ini nggak kelihatan orangnya juga yang mana, kakak juga nggak ngeliat gitu ya, kalian juga nggak ngeliat, tapi minimal namanya siapa gitu ya. Ini saya mau tanya dong kak ya gitu. Jadi kalau ada itu apa frekuensi suaranya ini namanya ini nih gitu. Dia tanya siapa? Ya, Adi, Mas Adi. Oh, Mas Adi. Yes. Lagi, silakan yang mau bertanya. Boleh. Ya, boleh, silakan. Bawatiknya ada pindah dimensi lain ya. Nanti jam 11 baru muncul lagi Bawatik. Muncul lagi ya. Saya gitu ya. Oke, silakan. Yang lain boleh. Tanya apa lagi boleh? Silakan. Oh, kakak contohin ya. Contohnya. Contohnya secara ini mutlak ya. Misalkan ya ada. Nah, ini namanya. Jadi tadi di teorinya Bohr, gitu ya. Oke. Namanya disebut sebagai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Ya. Konfigurasi elektron itu urutan, ya, urutan elektron di kulitnya masing-masing. Ya, tadi kalau teorinya Bohr itu urutannya adalah di kulit pertama tuh isinya 2, gitu ya. Di kulit kedua isinya 8, kulit ketiga isinya 18. Ya. Tetapi kalau teorinya kuantum, ya ini dia. Itu teorinya Bohr, tapi dia pakai subkulit. Ya. Nanti kakak jelasin ya. Pakai apa namanya asas Aufbau. Ya. Aufbau itu
urutan ya, urutan asas berurutan ya, namanya disebut asas afbal ya, afbal ya. Oke, nah kita skip dulu asas afbalnya. Kakak kasih contoh dulu yang bilangan kuantum ya. Misalkan kakak punya contoh, ya contoh ada atom misalkan ya, terus dia punya konfigurasi katakanlah di sini Na 10 ya, 3s 2 3p 5, nah 3p 5, terus buatkan 4 bilangan kuantum, 4 bilangan kuantumnya gitu ya. Apa ya? Nah, umumnya ketika kita membuat 4 bilangan kuantum, ya, 4 bilangan kuantum itu dibuat itu didasarkan pada kulit terluar, ya, pada kulit yang bagian luarnya, ya. Jadi kita membuatnya pada kulit yang terluar. Ya. Kulit terluarnya itu adalah dalam hal ini 3p5 ya yang dibuatkan. Nanti dibuatkan ini 3p5. Kita diminta untuk menganalisis 4 bilangan kuantumnya. Bilangan kuantum itu tadi ada 4, apa saja? Ada utama, ya, ada azimut, ada magnetik, dan ada spin, ya. Gitu, ya. NLMS, ya. N itu adalah didasarkan pada kulitnya. Kulit itu yang mana sih Kak? Nah ini nih namanya kulit. Jadi 3 ini disebut kulit namanya. Kulit ketiga. P-nya itu disebut sebagai subkulit. Ya. 5-nya itu disebut sebagai elektronnya atau elektron valensinya disebutnya. Ya, kita. Jadi kulitnya kulit keberapa? Pada 3p5. Kulitnya ada 3 karena di sini jelas sekali menunjukkan ini angka 3 di situ. Kulitnya N-nya sekitar 3. L-nya itu adalah fokus pada subkulitnya, ya. Nah, di subkulitnya adalah subkulit P, ya kan? Subkulit P itu berada di lapisan kulit 2 setelah S, ya kan? S1, P2, ya. Dan rumusnya adalah L sama dengan N dikurang 1. Ya kan? Gitu ya, kesamaannya. Sehingga menentukan harga L-nya, karena N-nya sama dengan 2, pada subkulit N-nya sama dengan 2. 2 dikurang 1, berarti L-nya sama dengan 1. Karena L-nya sama dengan 1, maka ini dibuat peluangnya adalah B1 sampai 1. Tengahnya 0 gitu ya. Nah, gitu maksudnya. Karena L-nya sama dengan 1, maka daerahnya adalah maksimumnya 1, minimumnya min 1. Kotaknya ada 3, teman-teman. 1, 2, 3, gitu ya. Nah, sehingga kalau tadi ini orbital, tempat untuk mengisi elektronnya. Elektronnya yang mana Kak? Ini elektronnya ada 5, isi berarti ya. Karena ada 5 elektron, isi sebanyak 5 elektronnya. 1, ya, 2, 3 sampai penuh dulu ya. Kalau ada lebihnya elektron, balik lagi ke kotak awal. 4, 5. Ternyata berhenti di angka 0, berarti M-nya sama dengan 0. Ya. M-nya sama dengan, ya, berhentinya terakhir elektronnya di daerah 0 ya. Gitu. Nah, S-nya itu berpusat pada arah elektron. Oh, arah elektronnya kemana? Coba dicek. Arah elektronnya itu terakhir ada di sini kan ya? Arah elektronnya ke bawah. Kalau ke bawah berarti nilainya berapa? Min 1/.
Jadi kesimpulannya adalah pada atom X-nya, ya kalau nggak salah X, pada atom X ya, di sini kesimpulan ya. Jadi pada atom X memiliki 4 bilangan kuantum. 4 bilangan kuantumnya itu adalah N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2 ya, M-nya sama dengan 0 gitu ya, dan S-nya sama dengan ini. Tuh, untuk menentukannya. Silahkan. Atau kakak yang nanya nanti. Ya. Kalau misalkan kakak punya pertanyaan, kalau subkulitnya adalah D, subkulitnya apa? D ya, mungkin enggak harga M-nya itu sama dengan -3 subkulit D? Mungkin enggak harga M-nya sama dengan -3? Pertanyaannya. Apakah mungkin? Pertanyaan ya. Pertanyaan. Apakah mungkin subkulit D memiliki nilai bilangan kuantum magnetiknya atau M-nya sama dengan -3? Jawabannya? Jawabannya? Mungkin nggak? Enggak, Kak. Siapa yang jawab? Yang jawab? Siapa namanya? Elsa. Oke, jawabannya? Enggak. Kenapa bisa tidak jawaban? Soalnya cuma sampai Ya. 2. Ya, betul. Subkulit D, daerah kemungkinannya adalah -2 dan +2. Betul. Ya nggak? Jadi jawabannya adalah tidak mungkin. Ya. Karena daerah orbital subkulit D itu adalah -2, -1, 0, +1, dan +2. Tidak ada 3. Ya, jadi jawabannya tidak mungkin. Betul. Ya. Paham sampai sini? Bisa? Bisa nggak? Ada yang mau nanya? Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya, masih kuat? Jika kakaknya masih ya udah uap-uap ini, udah ngantuk ya. Aduh ampun deh, jalan-jalan lagi. Oke, kalau ada yang mau tanya atau masih kuat bilang ya. Kalau udah enggak berarti udah. Oke, berikutnya adalah kakak tadi. Jadi jelas ya isinya gitu ya. Pakai kaidah Hodi ya. Ya, jelas ya. Atas dulu sampai setengah penuh. Baru kalau ada lebih elektronnya balik lagi ke orbital awalnya ya. Di peluangnya isi dulu yang peluang setengahnya, baru peluang minus setengahnya. Ya. Oke, berikutnya pada asas Aufbau namanya. Ya, Aufbau. Aufbau itu mengurutkan. Ya. Ini bahasa Jerman itu ya, Aufbau ya. Aufbau. Bukan nama orang, bukan. Ya. Aufbau. Benar nggak sih? Benar ya? Bahasa Jerman ya? Oke. Ya, takutnya ada ini ya. Aufbau, prinsip Aufbau ya.
Ya, jadi ada pertanyaan boleh? Ya, boleh. Iya, boleh. Silakan. Mau nanya, boleh. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya, jadi upload itu rules ya, urutan mekanisme urutkan ya, istilahnya. Mengurutkan. Apa yang diurutkan? Ya, yang mengurutkannya adalah elektron di dalam subkulit itu. Elektron dalam subkulitnya. Karena ini teori modern ya, atau modern atau kuantum ya, teori kuantum. Jadi kita tidak pakai angka doang elektron. Kalau seperti Bohr, Niels Bohr itu cuma angka saja ya, 28 18. Tapi sebenarnya mengacunya juga seperti itu. Ini bedanya pakai subkulit saja. Begini teman-teman. Jadi elektron dalam subkulit, ya ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Oke. Jadi kalau kita baca pada elektron pada subkulit, itu N-nya sama dengan 1, ya kita dibagi kepada 1N. satu S. Udah jadi 1. Kulit kedua itu berarti 2S 2P ya, ada 2. Kulit yang ketiga itu adalah 3S 3P 3D 1 2 3 gitu ya. Kulit keempat itu adalah 4S 4P 4D 4F ya. Di bagian paling bawah, yang atas yaitu 4F, yang bawahnya 5F. Ya. Jadi kalau kita tampil periodik ya, bentuk yang ya, gitu kan ya, gitu ya. Nah, gitu kan ya. Jadi golongan A gitu ya, ini golongan B ya, transisinya. Nah itu di bawah tabel periodik utama itu ada ini ya, 2 lajur ini nih. Unsur transisi disebut ya sama seperti B ini, unsur transisi ya, betul. Yang atas itu lajur untuk 4F, namanya disebut sebagai lantanida. Jadi golongan lantanida ya, golongannya lantanida. Yang bawah itu disebut sebagai 5F, namanya aktinida ya, aktinida namanya. Gitu. Makanya F-nya cuma sampai 5, gitu ya, sampai 5 dong di sini. Ya. Berarti N sama dengan 7, kita punya 7S dan 7P. D-nya nggak ada, gitu ya, sampai 7P doang. Ya. Jadi D itu berhenti di 6, ya, kulit ke-6. Ya. F kulit ke-5, D kulit ke-6, P sama S itu kulit yang sama di kulit ke-7. Ya. Nah, apa artinya? Artinya adalah kalau kita mengurutkan, konteksnya adalah maka urutannya seperti hujan gitu ya, rintik hujan, urutan hujan gitu ya. Jadi pojok-pojok terus diurutkan gitu ya. Jadi ini misalkan gini, jadi 1S, ini ke 2S, pojok terus, jadi ke sini. Terus habis 2S, ambil lagi bagiannya, 2P gitu ya. 2P 3S, habis itu 3P, habis itu 4S, habis itu 3D, habis itu 4P, habis itu 5S ya, habis 4P berarti masuk ke 5S-nya gitu ya. Dan terus ya, begitu urutannya. Jadi atas masuk pojok lagi, atas masuk pojok lagi, atas masuk pojok lagi ya. Habis 5S 4D ya, 5P 6S 4F 5D 6P 7S, habis itu 5F 6D 7P ya, dan seterusnya.
Ini caranya. Jadi urutannya 1S, habis itu baru 2S, habis itu 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P ya. 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S ya, dan seterusnya. Ya. Itu urutannya, mengurutkan kita. Nah, apa buktinya gitu ya. Tadi kakak bilang teorinya kuantum mengikuti teorinya Bohr. Cuma bedanya pakai subkulit doang. Ya, betul. Apa buktinya? Urutan ini membenarkan dasar teori atomnya. Kuantum. Jadi, kalau kita tadi uji pakai teorinya Bohr, gitu ya. Kita uji pakai teorinya Bohr, yaitu 2, kulit pertama ya, 8, kulit kedua 18, ya, 32, dan seterusnya, kulit keempat ya. Maka teorinya kuantum, ya, tadi kan teori kuantum, kulit pertamanya apa nih? 1S ya. Nah, tadi S itu maksimal berapa sih elektronnya? Karena kotak orbitalnya cuma 1, S-nya maksimal berapa isinya? 2. Ya nggak? 2 ya. Jadi nggak boleh lebih, karena memang orbital pada subkulit S cuma 1. Isinya 2, gitu ya. Maksimal. Kalau P6 ya kan D10, F14. Gitu ya. Makanya karena di sana dituliskan bahwa kulit pertama, ini kan kulit pertama nih, ya enggak? Di N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya. Karena di kulit pertama, ya kita bikin 1S, ya enggak? Isinya 2. Oh, elektronnya 2 ya? Oh, sama nih, elektronnya 2 juga di kulit pertama. Betul kan? Ya enggak? Di kulit pertama 2 kan? Terus di kulit kedua, kita punya apa? 2S sama 2P, ya. Urutan tadi. Kulit kedua kan? 2S sama 2P, ya kan? Nah, berarti karena S itu maksimal 2, P-nya maksimal berapa tadi? Ya. Nah, 2 tambah 6. 8 benar? Betul ya? Nah, betul. Kulit ketiga, 3S, 3P, 3D. Betul nggak? Nah, S-nya 2, P-nya 6, D-nya tadi maksimal berapa? 10 ya. Kalau di total berapa? 18. Oh, betul juga ya. Nah, itu maksudnya ya. 32 dan seterusnya sama ya. Jadi artinya adalah teori kuantum itu memang benar. Seperti apa yang kakak tadi awal bilang, bahwa mengikuti teorinya Bohr. Cuma dia dispesifikkan dengan menggunakan subkulit SPDF tadi untuk menentukan energi pastinya gitu ya, dan letak elektron ya, berdasarkan prinsip ketidakpastian tadi. Ada seperti itu teman-teman. Ya. 2S, 2S, 2P, dan seterusnya. Ya. Ada yang mau bertanya? Boleh? Ada yang mau bertanya? Boleh. 13 peserta. Oke. Ada yang mau nanya? Silakan. Ya, bertanya ya, sampai sini, silakan. Ya, pertanyaan, boleh? Gak ada. Oke, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nih, kakak punya berapa ini? 29% ya. Misalkan ya, kakak punya 11 lah, gitu ya, 11 natrium ya. Ini nomor masanya 23. Yang dibuat konfigurasi elektron ya, konfigurasi elektron, judulnya aja elektron. Ya, judulnya aja elektron. Ya, berarti yang dibuat elektron. Nah, ternyata elektron itu senilai dengan
proton, ya, senilai dengan proton. Proton itu senilai dengan nomor atomnya, gitu ya. Itu perlu diingat ya, bahwa nilai elektron itu senilai dengan nilai proton dan senilai dengan protonnya senilai dengan nomor atomnya. Hilang, ya, senilai dengan nomor atomnya. Jadi nomor atom yang mana Kak? Yang lebih kecil, ya, 11. Kita buat ini ya. Jadi nanti yang dikonfigurasikan adalah elektronnya sebanyak 11. Ya, elektronnya kita pakai sebanyak 11. Elektronnya sama dengan 11. Pada natrium, ya, Na11. Kita buat konfigurasinya gimana berarti 1s2, ya, urutannya gitu ya. 1s2, 2s2 sampai jumlah elektronnya sebanyak 11, ya. 2s2, 2p6. Oh, udah kelebihan nih, gak sampai 11 ya. Oke. Berarti 2p-nya berapa berarti? Sampai 11. Ini udah dapat. Tambah berapa lagi? 2p6. 2p6, iya. Ini baru berapa? Ini ya. Baru 10. Satu lagi. Habis 2p, 3s ya. 3s-nya berapa? 3s 2. 1. Biar jumlahnya berapa elektronnya? 11. Tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 1 jadi 11. Terus seperti itu. Ya. Nah, misalkan kita punya lagi 27. Nah, 27 itu siapa ya? 26 Fe. 27 itu di kalau apa ya? Fe aja deh. Yang nggak apa-apa ya. 26 Fe ya. Fe. Tapi elektronnya lebih masanya 56 ya. Nah, oke. Yang dikonfigurasi ya tentu nomor atomnya 26 ya, 26 ini gitu. Maka yang ditulis adalah berapa urutannya berarti? 1s, 2 ya enggak? 2s, 2, 2p, 6, 3s, 2, 3p, 6, 4s, 2. Ini baru 20 nih. Ya. Benar ya? Baru 20 ya. Urutannya ini tadi. Nah ini. 3S, 3P, 4S, 4S, 3D ya gitu ya. Ya urutannya tadi di situ ya. 4S berarti 3D. 3D-nya berapa? Oh iya, biar dapat 26 ya. Betul? Nah, 26 ya. 26. Betul ya. Nah, itu konfigurasi elektron ya, sampai di situ. Tentang struktur atomnya. Oke, baik. Berikutnya adalah tadi sampai di materinya apa lagi selain itu? Atom. Oke, terus sampai di sistem periodik, molekul ion. Oke. Kalau seandainya Fe-nya 12 Kak. Ini gimana Kak? Oke, konfigurasinya. Gitu ya. Fe-nya 12. Fe12 artinya adalah elektron itu kan muatan negatifnya lebih banyak. Ya nggak sih? Sedangkan ini ditambah muatan positif sebanyak 2. Berarti jumlah elektronnya berkurang atau bertambah kalau ada positif 2? Kalau kan elektron itu negatif kan tadi ya, kita fokus kan pada muatan negatif kan, lebih banyak muatan negatifnya. Tapi kalau di sini ada plus 2, jumlah muatan negatifnya jadi berkurang atau bertambah? Berkurang. Berkurang. Jadi ini elektronnya berkurang berapa? Berkurang 2. Ya, betul ya? Oke. Karena ini plus 2 kan? Karena ingat aja, ya elektron tadi kan kakak bilang jumlah elektron itu elektron dikatakan elektron kalau seandainya jumlah negatifnya lebih banyak daripada
positifnya. Jadi ya. Nah, soal ini ada positifnya 2, plusnya 2. Berarti kan elektronnya hilang 2, ya kan? Kehilangan 2 kan? Karena ada masuk plus 2. Nah, makanya di sini disebut elektronnya berkurang 2. Itu maksudnya. Jadi kalau secara matematika ini pasti akan diterjemahkan ini tambah aja lah plus 2 kan gitu ya. Tetapi bukan begitu. Kimia itu analisis kuantitatifnya iya, tetapi teori kualitatifnya juga masuk di situ, ya kan? Jadi plus 2 itu artinya adalah mengurangi elektronnya sebanyak 2. Gitu ya. Nah, kebanyakan mahasiswa itu karena dia bekas belajar bekasnya selama belajar di SMA gitu ya, paradigmnya adalah elektronnya dikurang 2 aja langsung, habis itu konfigurasi. Itu nggak boleh begitu ya. Jadi yang benar adalah konfigurasikan dulu elektronnya, baru nanti kita kurangi elektronnya sebanyak 2. Maka jadinya adalah Fe plus 2 sama dengan yang mana yang dikurangin 2? Yang mana yang dikurangin 2? Yang dikurangin 2 adalah kulit terluar. Ya. Kulit terluarnya. Kulit yang paling besar. Yang paling besar itu adalah kulit yang mana berarti Kak? Yang ini. Jadi yang dikurangi itu yang ini dulu. Ya, yang dikurangi yang ini dulu. Yang kulit terluarnya. Jadi bukan 3D. Kan 3D itu kulit ketiga kan? Jadi ada kulit keempat. Kulit keempat berarti kan setelahnya, ya enggak? Jadi yang dikurangi itu adalah pada kulit yang keempatnya dalam hal ini. Karena ini empatnya paling besar kan kulitnya. Jadi yang berkurang elektronnya pada kulit keempat, ya. Kulit terluarnya dalam hal ini adalah kulit keempat yang dikurangin elektronnya. Sehingga kalau dikurangi berapa tadi? Kurang 2 ya. Karena berkurang 2, maka yang sejadinya adalah itu lagi di sini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S-nya karena udah berkurang 2 elektronnya ya. 4S-nya 0, ya enggak? 3D-nya tetap ya, seperti itu. Ini yang betul. Ya, gitu. Jadi bukan ngurangin elektronnya dulu, baru setelah itu konfigurasi, tidak seperti itu ya. Jadi konfigurasikan dulu nomor atom atau elektronnya, baru setelah itu dikurangi 2 pada konfigurasinya. Ya. Nanti maknanya beda tuh. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Lanjut sampai sini. Oke. Sekarang menentukan golongan dan periode unsur. Ya. Nah, ini kakak ajarkan. Jadi kan tabel periodik itu adalah istilahnya adalah alamatnya unsur, gitu ya. Unsur natrium di golongan 1 periode ketiga. Unsur sulfur itu di golongan ke-6 pada periode ketiga, gitu kan? Itu ada alamatnya, kan? Jadi tabel periodik itu ditentukan berdasarkan apa yang disebut dengan golongan, ya, golongan unsur ya namanya, dan apa yang disebut dengan periode unsur. Ya. Nah, golongan unsur itu dilihat dari elektron valensinya, ya. Jadi kalau kita fokus pada elektron valensi, manakah elektron valensinya? Ya tadi, yang atas ini itu elektron valensi kan, 2606, ya. Nah, golongan unsur kalau S-nya itu ketemu dengan P pada kulit terluarnya, gitu ya. Maka elektronnya S ditambah dengan elektronnya P. Ya. M ditambah N, golongannya adalah golongan A. Ya, golongan A-nya. Gitu ya. Itu caranya. Nah, berikutnya adalah kalau
seandainya kulitnya S ketemu dengan D, ya, ketemu D, itu berarti elektronnya di subkulit S kita jumlah juga dengan subkulit D elektronnya, tetapi golongannya adalah golongan B, ya, seperti itu. Itu golongan, ya, dalam menentukannya. Nggak usah ini dah ribet-ribet dah. Persamaannya begitu, ya. Ini adalah yang disebut dengan periode. Apa sih periode? Periode itu adalah mengambil kulit yang terbesar. Kulit, ya. Kulit terbesar. Terbesar. Ya. Kulit terbesar. Manakah kulitnya? Ini kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4. Yang besar yang mana? Yang besar kulit keempat. Periodenya keempat. Ya. Jadi kita uji ya di sini. Jadi Fe-nya berapa? 4S2 3D6 terakhir ya, gitu ya. Jadi Fe nomor atomnya 26, bla 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 bla. Belakangnya apa? 4S2 3D6 ya. Jadi kakak nggak usah tulis belakangnya, langsung yang depannya saja. 4S2 3D6. Nah sekarang lihat ini, lihat deh. Ini terakhirnya kan S sama D ya, betul ya? Subkulit S sama subkulit D-nya, gitu ya. Berarti golongan unsurnya ada di berapa? S ketemu D, itu golongannya golongan B. Ya, golongan B. Nanti ini tinggal tambah elektronnya. 2 ditambah 6, ya. Ya, jadi elektronnya 2 ditambah 6. Sama dengan golongan 8B, ya. B. Waduh. Periodenya, oke. Periodenya adalah kulit yang paling besar. Kulit 4 atau kulit ketiga? Oh, ternyata periodenya kulit terbesar adalah kulit keempat. Oh, berarti periodenya adalah periode keempat. Jadi, Fe itu ada di golongan 8B, ya. Dan periodenya adalah periode keempat. Itu Fe. Coba aja cek tabel periodik. Benar enggak? Fe8B periodenya keempat. Betul Mas, betul. Nah, itu contohnya aja. Ya, betul. Nah, ada pertanyaan dulu? Introducing Grammarly, like you. Untuk mengenal istilah unsur dan golongan. Berikutnya adalah oke. Break dulu. Udahan dulu. Iya, kebanyakan juga gue kalau mau online itu nggak kuat kalau udah. Iya. Iya. Di bersambung dulu aja, Mas. Apa mau di jeda? Iya. Pertemuan selanjutnya aja kita bahas. Oh, oke. Pertemuan selanjutnya aja ya. Okay, ya. Iya. Semakin dalam kan semakin ini juga ya. Semakin asik sih sebetulnya. Gitu. Nanti bisa iya. Agak panjang tuh kalau nggak ya. Ya, setidaknya kita ada bayangan-bayangan juga sih, Mas. Oke, baik. Iya, baik. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini, silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya untuk yang materi ini. Ya, silakan. Ada? Cukup ya, ya? Cukup sih. Oke, baik. Ya, itu nanti pekan berikutnya aja ya. karena berhubung dia ke atas spesifik gitu ya, mengenal atomnya, biar kalian juga, oh ini dasarnya ini gitu ya, yang meletakkan atomnya ya, tentang atom. Ini mungkin berikutnya kita baru belajar tentang ikatan kimia dan seterusnya gitu ya, sampai di hibridisasi maksudnya.
Allah gitu ya. Ada pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu saja dari kakak untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.